Sebelumnya terima kasih saya ucapkan kepada Ibu yang telah meluangkan waktu Ibu untuk ada tugas sesi wawancara dari program Konsentra Bu. Di sini ada beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan bagaimana selamanya ini Ibu mengambil keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika. Karena kalau kasus bujukan moral itu tidak layak ada di pendidikan. Jadi yang diangkat pada pertemuan kali ini hanya kasus dilema etika. Jadi selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Bu? Begini Pak, kalau kasus itu saya rasa baik di rumah, di sekolah, di lingkungan selalu ada. Cuma kasus itu kan bermacam-macam. Kasus itu sekarang kalau memang kita ada kasus, kita harus kumpulkan dulu informasi. Nah, informasi itu yang akurat dan tepat. Setelah itu ada nggak kasus itu menimbulkan kepentingan yang baik, tapi dia dua. Makanya kita harus ambil salah satu bagaimana cara mengatasinya. Di sini pernah terjadi Pak, ada kasus kemarin di sini. Waktu itu yang mengajar Ibu Supriyaningsih. Begini, anak ini memang berat, kasusnya berat, tapi dia kelakuannya baik. Waktu itu belum ada ketentuan dari kelas 4 harus naik kelas 5, harus naik kelas 6, belum ada. Waktu itu anak itu kelas 5 mau naik kelas 6. Tiba-tiba kami udah bermusyawarah begini-begini, akhirnya diambillah keputusan yang satu, dia ditinggalkan. Rupanya anak itu enggak sekolah lagi. Jadi kami menyesalnya minta ampun. Berarti menurut kami salah pilih kemarin keputusannya. Saya rasa itu Pak pertanyaan. Kemudian Bu, yang kedua, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah kita, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Begini, kita lihat kasusnya, habis itu kita lihat siapa saja yang ikut dalam kasus itu. Setelah itu kita ambil mana yang benar-benar akan kita pilih sesuai dengan begini. Biasanya kalau ada dua kebaikan kita ambil, jangan menyesal kayak kemarin lagi, dampak negatifnya sama yang paling sedikit itu yang diputuskan. Jadi mana dampaknya yang lebih kecil itu yang Ibu pilih? Ya, yang dipilih karena kan udah belajar satu, ya Allah pokoknya diajar lagi orang udah gak mau, jadi kita harus sekarang berpikir betul dampak yang negatif yang paling sedikit itu yang karena kita harus milih salah satu Bu. Jadi ya makanya itu dipilih ini begini, dinaikkan begini, ditinggalkan begini, rupanya ke adik-adiknya Bu ya. Rupanya setelah dibeli yang ini Jadi dilema Bu ya. Dilema, betul Pak. Sampai sekarang masih kesal guru sama saya itu. Kemudian Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Yang pertama, memanggil seluruh yang berkepentingan dalam kasus ini. Setelah itu kita mintai keterangan bagaimana masalah ini harus diselesaikan. Jika memang masalah ini ada dua kebaikan, tapi itu berpikir seperti tadi, kita harus memilih dampak negatifnya yang sedikit. Iya. Berarti Ibu panggil dulu semua ya Bu ya, segala yang terlibat ya, yang terlibat supaya itu siapa saja, biar sama-sama mengerti, sama-sama tahu, sama-sama paham, tidak ada lagi ketimpangan di antara satu dengan yang lain. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang penting dengan menyelesaikan kasus tersebut secara objektif dengan fakta yang ada dan mengutamakan kepentingan siswa jika kasus tersebut berhubungan dengan siswa, dan meminta masukan dari orang yang lebih tahu hal ini.
Kalau mungkin kalau di SMP ada guru BK, tapi kalau di SD kan biasanya ke wali kelas. Kalau wali kelas udah baru ke kepala sekolah. Kalau perlu bisa dipertimbangkan bapak komite. Jadi di sekolah kita ini mungkin ada anak polisi, ada anak guru. Ibu nggak memandang itu, Bu, ya? Oh, Iya. kalau masalah kasus kita tidak boleh Iya, memandang iya. siapa, walaupun anak kepala desa, walaupun Iya. anak guru itu sendiri, walaupun anak pak polisi, Iya, iya. kedudukannya sama. Harus objektif, Harus ya. objektif. Iya, iya. Iya. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus B5 etika? Yang namanya kasus itu pasti memiliki konsekuensi. Jadi salah satu pilihan kita jadi tantangan. Pak harus itu kita harus menentukan pilihan D5 etik yang mana yang dampaknya lebih kecil dan tidak mempengaruhi reputasi sekolah. Tapi kayaknya selama tadi jawabannya cuma itu ya Pak. Harus dipilih yang paling sedikit negatifnya. Memang harus itu kan. Nanti biar tidak terjadi lagi penyesalan, dan lagi pula kalau kita salah menentukan, banyak masyarakat yang mungkin bisa menilai sekolah kita bagaimana. Berarti melihat besar kecil kasus juga, Bu, ya. Ya. Kalau dampaknya penilaian masyarakat jadi jelek, mungkin milih yang lain lagi, Bu, ya. Iya, mungkin pokoknya bagaimana sekolah itu tetap terjaga nama baiknya. Iya, iya. Kalau kita salah-salah pilih kasus, ya itu tadi Oh. orang bisa menilai. Iya, iya. Mungkin kemarin kita yang sekolahnya bisa banyak menerima murid karena sudah tercemar namanya, otomatis orang tua Iya, iya. bisa milih yang lebih baik. Iya, iya, Bu. Kemudian, apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus B5 etika, atau langsung menyelesaikan di tempat, Bu? Kalau di sekolah ini saya rasa begitu ada kasus, kalau bisa diselesaikan. Tapi kalau umpamanya saya tidak bisa menyelesaikan, kita bisa minta tolong sama guru yang lebih tahu, atau kita bisa panggil seseorang yang memang lebih tahu menangani itu. Soalnya pernah Pak, kami punya kasus di sini, anak-anak tuh memang bandelnya minta ampun, nggak bisa diopeni. Kami nggak sanggup, ini nggak sanggup. Akhirnya saya bawa ke kantor polisi. Tapi alhamdulillah ada hasilnya. Sejak anak-anak itu dibawa ke kantor polisi, kayaknya kejadian itu tidak terulang lagi. Pernah itu sekali itu. Iya. Berarti sesegera mungkin diselesaikan, Ya, ya. pokoknya begitu ada kasus diselesaikan. Iya. Biar nggak merajalela Melebar, kemana-mana. iya, nggak Lagi melebar. pula kalau punya kasus belum selesai, rasanya mengganjal di hati Pak. Masih ada pikiran. Nah, makanya kalau begitu ada kasus kita selesaikan. Saya nggak mampu menyelesaikannya, mungkin bisa panggil kawan, tinggal minta tolong lain. Iya. Yang penting kasus itu cepat selesai. Sesegera mungkin, Bu, tidak ya. kemana-mana. Biar tidak membesarkan apa, ya. Iya, tidak membesar kemana-mana. Kemudian, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus B5 etika? Yang pertama faktor pengetahuan, pengalaman. Iya. Kalau ada bisa kita tanyakan sama pengawas, bisa tanyakan sama guru-guru yang lain, bisa lagi ditanyakan sama orang yang berkompeten dalam hal itu. Boleh kan Pak? Seperti itu. Berarti karena Ibu udah lama di pendidikan, udah lama juga lah menangani kasus-kasus seperti itu, Bu, ya? Ya, ini ya kasus itu kayaknya setiap tahun berkembang Pak. Iya, iya. Kalau zaman dulu kita masih bisa pegang kuping anak ini anak, bisa kita lakukan. Tapi kenyataannya sebenarnya lebih bagus. Tapi kalau sekarang ada peraturan, tidak seperti ini, kita juga harus mengikuti peraturan itu. Nanti kalau salah kita sangkanya melanggar itu. Karena sebenarnya tujuannya semuanya baik. Iya. Kalau dari segi manusianya, Bu, ada yang bisa membantu? Mungkin Ibu sering ngambil pendapat dia seperti itu, baik di sekolah ini maupun di luar sekolah. Kawan-kawan maksudnya? Iya. Pokoknya saya nggak bisa menyelesaikannya gitu. Mungkin Ibu minta pendapat pengawas atau guru yang ada di sini juga yang merasa Ibu kompeten mengambil keputusan. Ada nggak kira-kira? Ada. Makanya kalau ada masalah yang nggak selesai, saya nggak sanggup, nggak bisa pokoknya, atau mungkin pendapat saya seperti ini, mungkin berbeda dengan yang lain. Iya. Nah, makanya saya tanyakan sama guru-guru semua. Iya. Jadi kira-kira jawaban guru begini, kan kita punya pengawas. Iya, Jadi kan iya. boleh, walaupun pengawas nggak datang ke tempat kita bisa telepon, bisa Iya. begini. Kalau perlu pernah sampai ke korban juga Pak, nggak bisa menyelesaikan.
menyelesaikannya bisa tanya sama Pak Komisioner itu. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang Ibu petik dari pengalaman mengambil keputusan di Lima Etika, Bu? Dari semua pengalaman yang pernah saya alami di sini, kalau jumpa kita kasus, saya terutama tanya dulu sama rekan-rekan semua atau orang-orang yang berkompeten, juga pengawas, terus memutuskannya. Kita harus benar-benar memikirkan apa yang betul-betul kita putuskan itu bisa ada keuntungannya, tidak merugikan siapa-siapa, dan kita mungkin dengan keputusan itu kita bisa merasa gimana, lega. Terus anak-anak pun bisa kembali belajar dengan baik, dan kita guru juga tidak ada pandangan apa-apa dari orang tua, wali murid ataupun masyarakat. Kalau kasus antara guru dengan guru ada nggak terkait yang dilema? Kalau selama ini kami kan pernah ya ikut guru berprestasi. Di sana pasti ditanya, Ibu udah berapa kali pindah sekolah? Seperti itu yang pertama. Orang kenapa? Jawab dulu. Saya pindah sekolah 1 kali, Pak. Kenapa? Kelahi dengan yang lain ya, katanya. Enggak, Pak, saya pindah sekolah karena pemekaran, bukan karena kelahi sama yang lain. Oh benar ini? Iya, Pak, Bapak boleh tanya atau boleh telepon rekan-rekan kerja saya bilang seperti itu. Menurut saya, kalau di SD 012 ini, selama saya masuk di sini tahun 91, belum ada namanya guru berkelahi, itu belum ada. Belum pernah, kalaupun ada perselisihan diselesaikan. Yang sampai, apalagi sampai bersuara keras sampai ini, karena sebenarnya ada juga sih guru-guru tuh mau jambak-jambakan, mau tinju-tinjuan ada, tapi alhamdulillah di SD kita tidak ada, belum ada. Kalau bisa jangan sampai ada. Iya. Kalau ada masalah saya panggil satu-satu, ini itu, pokoknya diselesaikan dengan baik-baik. Pokoknya sampai sekarang nggak ada yang seperti itu. Ya, terima kasih Bu dari penjelasan Ibu. Kelihatannya sudah menerapkan dari 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip dan 9 langkah pengambilan keputusan. Mudah-mudahan kedepannya segala kasus yang ada di sekolah ini bisa kita ambil keputusannya lebih bijaksana lagi, Bu ya. Sekian Bu, terima kasih banyak waktunya. Ya, kami mohon maaf kalau jawabannya tidak benar di hati. Ya Pak. Terima kasih Bu ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik-baik saja. Gimana kabar sekolah Bapak sekarang Pak? Oh, sejauh ini ya seperti biasanya, berjalan seperti biasa. Anak-anak juga sudah mulai belajar aktif kembali dan baik-baik saja lah. Terima kasih Pak untuk waktunya. Saya berkunjung ke sekolah Bapak dalam rangka ada tugas guru penggerak Pak ya, untuk mewawancarai kepala sekolah bagaimana penanganan kasus-kasus di sekolah Bapak. Begini Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etik atau bujukan moral Pak? Untuk mengidentifikasi kasus seperti itu, yang pertama kita harus mengumpulkan data, memahami terlebih dahulu tentunya, mendalami kasus tersebut, baru kita mengumpulkan informasi secara lengkap dan akurat. Kemudian dari situ kita dapat mengidentifikasi kasus tersebut, apakah mengandung 2 nilai kebajikan yang saling bertentangan atau tidak. Tentu untuk kasus dilema etika ini perlu banyak informasi yang lengkap. Mungkin seperti itu Pak. Iya Pak. Berarti kita harus menggali informasi dulu Pak ya, lengkapnya Pak ya, Secara mendalam, karena ya, itu mungkin nantinya bakal menjadi keputusan yang sangat sulit. Iya Pak. Kemudian Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi Bapak memilih 2 keputusan yang mana pun sebenarnya benar begitu, tapi harus dipilih salah satunya begitu Pak. Ya, untuk
kasus seperti itu, yang pertama kita ya harus melihat dulu siapa-siapa saja yang terlibat dalam kasus tersebut. Kemudian untuk dua kepentingan yang sama-sama mengandung nilai kebajikan, ya tentu kita harus memilih dan memilah mana yang lebih kecil nilai konsekuensinya atau dampak negatifnya yang lebih minim, maksudnya seperti itu. Kita memilih yang lebih minim nilai dampak negatifnya. Berarti Bapak lihat dulu konsekuensinya Pak ya. Iyalah. Mana yang lebih kecil dampak negatifnya. Nah, itu baru yang kita pilih. Iya, Itu iya. kita harus menimbang dan mengingat dulu sebelum Iya, itu. iya. Kemudian Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan selamanya ini untuk menangani kasus tersebut? Langkah yang sering dilakukan, yang pertama kita memanggil dulu seluruh semua yang terlibat dalam kasus ini. Kita panggil dulu, baik itu kalau ada yang dari luar ya kita panggil dari luar. Kemudian kita mintai keterangannya dengan memajukan beberapa pertanyaan. Dari situ kan kita bisa mengidentifikasi apakah kasus tersebut itu termasuk dilema etik atau bujukan moral. Jadi kalau sudah teridentifikasi kan, seandainya nanti lebih ke dilema etik, maka kita memilih nilai yang memiliki nilai yang lebih kecil konsekuensinya atau dampak negatif untuk kepentingan kita ataupun kepentingan yang lain gitu. Tapi sebelum itu kan kalau setelah teridentifikasi baru kita bisa mengambil keputusan. Setelah tentunya keputusan itu tidak langsung mengambil keputusan, tapi dengan beberapa pertimbangan. Contohnya ya kita lakukan musyawarah di sekolah dengan majelis-majelis guru atau warga sekolah yang berkepentingan lainnya. Mungkin seperti itu, Pak. Berarti setelah Bapak identifikasi, Bapak pertimbangkan, minta pendapat guru lagi Pak ya, Iya. supaya lebih akurat lah Pak ya. Karena kan mungkin kita belum tahu, tapi mereka yang lain sudah mempunyai pengalaman tersendiri. Iya, iya, iya. Seperti itu. Iya. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus delima etika Pak? Untuk hal-hal yang paling efektif ya kita bisa menyelesaikan masalah secara objektif, Pak. Menyelesaikan masalah secara objektif maksudnya kita mengambil keputusan itu dengan data dan fakta yang ada. Nah, tentunya dengan mengutamakan kepentingan siswa, karena siswa ini kan yang paling penting kalau di sekolah. Kalau itu berhubungan dengan siswa. Selain itu, kalau kita perlu, kita mencari informasi atau meminta pendapat kepada rekan-rekan yang lain, kepada orang-orang yang lebih kompeten dalam hal kasus seperti ini. Mungkin seperti itu, Pak ya. Ya, sangat menarik Pak ya, karena di sekolah kita ini pun ada juga anak guru ya kan. Iya. Berarti Bapak tidak memandang itunya Pak ya, Bapak memandang secara objektif Pak ya. Secara objektif lah, Iya. tentunya kita tidak memilih dan memilah murid-murid atau semua siswa yang ada di sekolah, walaupun kadang-kadang dari luar yang Iya. memang lebih, istilahnya contohnya seperti anak polisi, seperti anak pejabat, tapi kita tidak seperti itu. Kita objektif bahwa sekolah itu ya tetap satu Iya, iya. gitu. Pokoknya hukuman itu, peraturan itu tetap dijalankan kepada siapapun Pak ya. Iya, Pak ya. Ya. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etik? Mungkin tantangannya yang Bapak hadapi dalam mengambil keputusan tersebut. Untuk kasus dilema etik seperti itu tentu merupakan hal yang sulit, Pak ya, Iya. untuk kita ngambil keputusan, karena kan kasus dilema etik ini kalau secara itu benar vs benar. Iya, baik jadi- lawan baik Pak ya. Ya, jadi situasi di mana kita harus memilih dua hal, kemudian dua hal tersebut yang secara moral sudah bagus, sudah benar,
tetapi bertentangan dengan kenyataan. Nah, di situ. Jadi kita kalau tantangan bagi saya sih untuk kasus seperti itu, ya memilih yang mana yang dampaknya lebih kecil untuk reputasi sekolah atau nama baik lingkungan sekolah. Nah, mungkin seperti itu Pak ya, kita harus meminimalisir istilahnya dampaknya. Ya itulah sulit memang, tapi ya itulah yang harus dilakukan gitu Pak. Kemudian Pak, selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tata atau jadwal tertentu dalam sebuah menyelesaikan kasus dilema etik? Apakah ada jadwal yang Bapak buat? Atau Bapak langsung menyelesaikan di tempat? Atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Untuk jadwal mungkin sejauh ini belum ada Pak. Cuman kan karena kasus-kasus seperti itu sangat jarang sekali terjadi. Tapi kalaupun ada kasus seperti itu yang muncul, sebisa mungkin ya kita selesaikan dengan cepat dan segera gitu. Karena kan tujuannya apa? Supaya kasus tersebut tidak melebar luas keluar sekolah. Contohnya ya ke masyarakat, ke media sosial apalagi itu tentunya Pak ya, atau tidak menyebar kemana-mana lah. Jadi kita tangani dengan cepat, dengan akurat. Cuma untuk prosedur atau jadwal tata kelola itu belum ada Pak, karena itu belum apa istilahnya kasus yang mungkin kalau di tingkat sekolah ini sangat jarang seperti di wilayah etik. Berarti sebaik mungkin langsung ditangani Pak ya, supaya kasus itu tidak melebar atau sampai kemana-mana Pak ya. Apakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etik? Maksudnya adakah seseorang ya, atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Faktornya ya cukup banyak Pak. Ya contoh salah satunya mungkin faktor pengetahuan kami sebagai guru, atau juga faktor pengalaman kami dalam menangani semua kasus atau menangani sebuah kasus. Di samping itu ya faktor bantuan dari rekan-rekan majelis guru yang lain. Bahkan kalau memang itu tidak bisa diselesaikan di sekolah secara musyawarah, kita juga meminta bantuan kepada pengawas sekolah dari luar gitu Pak. Berarti pengalaman Bapak ketika jadi guru itu juga sangat membantu Pak ya? Ya iyalah, karena kan ada sebuah kasus mungkin tiap hari ada kasus. Ya kita selesaikan dengan secara baik gitu. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Ya pembelajarannya ya pastinya kita bagaimana sebisa mungkin mengambil keputusan secara cepat dan tepat untuk menangani sebuah kasus. Istilahnya kan kita harus mengambil sebuah alternatif, sehingga alternatif tersebut memaksimalkan nilai-nilai etis yang nantinya itu akan memudahkan kita untuk mencapai tujuan kita gitu Pak. Jadi ya kita harus dalam dilema itu memang serba bingung ya, harus melibatkan semua. Jadi kita tidak bisa sendiri. Jadi pembelajarannya ya kita dengan karena mungkin banyak masukan dari yang lain, kita mudah dalam mengambil keputusan yang cepat dan tepat. Mungkin itu aja Pak pembelajarannya. Ya Pak, dari penjelasan Bapak semua sangat sesuai dengan apa yang kami pelajari di program Guru Penggerak Pak ya. Bapak itu sudah menerapkan 4 prinsip dalam penerapan dilema etik, kemudian 4 paradigma dilema etik, 3 prinsip, kemudian 9 langkah-langkah dalam mengambil keputusan. Mudah-mudahan dari penjelasan Bapak itu bisa menambah wawasan kami ya, karena Bapak sudah langsung real di lapangan menerapkan untuk menangani kasus-kasus tersebut. Terima kasih banyak Pak, semoga sehat selalu Pak ya. Sama-sama Pak.